Sahabat berhasil. Kali ini Andrew akan menjelaskan ya salah satu tools untuk kita bisa mencari sebuah kata kunci yang banyak dicari atau juga bisa menjadi sebuah ide untuk teman-teman membuat sebuah hashtag. Baik itu untuk hashtag di YouTube, baik itu hashtag untuk di Instagram, baik itu hashtag untuk di Twitter. Jadi dengan menggunakan tools ini kita bisa mendapatkan ide-ide hashtag yang relevan dan juga hashtag yang sangat-sangat berkaitan dengan kata kunci yang akan kita riset. Bagaimana lengkapnya? Ini videonya. Nah, jadi yang pertama-tama teman-teman harus lakukan adalah masuk ke dalam website ya. Websitenya itu namanya adalah keywordtool.io ya. Nih Ando tulis di sini ya. Jadi ini nama websitenya www.keyword ya .keywordtool ya .io. Nah, teman-teman silakan masuk aja ke dalam website ini. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah keluar tampilan seperti ini, teman-teman, kita tinggal masukkan kata kunci yang teman-teman ingin risetkan. Nah, misalkan Andrew tulis kata kuncinya adalah motivasi ya. Nah, di sini kita pilih ya. Kita pilih ini kita mau keyword itu yang populer itu di platform apa? Misalnya di sini kita pakai Google ya. Oke, Andrew akan ketik di sini adalah motivasi gitu ya. Nah, jangan lupa ya, kita klik di sini adalah bahasanya bahasa Indonesia ya. Nah, kalau kita sudah klik bahasa Indonesia, kita tinggal search aja ya, kita tinggal search. Nah, nanti akan loading. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, akan keluar hasilnya ya. Jadi search for motivasi font 386 unique keyword. Artinya dengan kata kunci motivasi dalam platform Google, di sini kita bisa menemukan 386 unique keyword atau kata kunci yang berkaitan dengan kata motivasi. Ya, contohnya adalah motivasi hidup, motivasi dalam bekerja, motivasi kerja, motivasi adalah, motivasi belajar, motivasi diri. Nah, kita tinggal centangin aja nih. Atau kalau teman-teman mau pakai semua, kita bisa ke kanan bawah ya, kita bisa copy ya, kita bisa copy all misalnya ya. Atau misalnya kita mau pakai sebagian saja, misalnya Andrew pilih motivasi yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya udah, kita tinggal copy, kita centang ini ya. Nah, kita centang motivasi kerja, motivasi dalam bekerja ya, motivasi sukses misalnya. Jadi ini kita bisa pilih teman-teman ya. Nah, motivasi dalam jadi ini teman-teman bisa pilih deh. Ya, motivasi bisnis, ya, motivasi bekerja di PT, motivasi apalagi. Jadi kita tinggal pilih aja yang berkaitan dengan yang teman-teman maksud ya. Tuh. Pokoknya motivasi kerja kita pilih. Nah, motivasi dalam melamar kerja, motivasi dalam hidup. Ya. Nah, ini kita bisa pilih teman-teman. Kalau kita sudah pilih, kita tinggal copy di sini di kanan bawah. Copy to clipboard ya, kita klik di sini ya. Nah, artinya di sini kita sudah mengcopy 8 keyword ya. Nah, kalau kita sudah mengcopy ya, kita tinggal pindahin ke dalam notes ya. Misalnya kita pindahin ke note atau kita pindahkan ke dalam. Nah, misalnya kita pindahin ke notepad ya. Oke, kita buka notepadnya. Nah, ini kan sudah kebuka nih notepad ya. Kita tinggal paste di sini. Nah, ya. Jadi ini adalah keyword yang tadi kita sudah riset, dapat motivasi dalam kerja, motivasi sukses, motivasi bisnis, motivasi bekerja di PT, motivasi dalam bekerja adalah. Jadi ini adalah kita bisa jadikan hashtag nih, ya. Atau kita bisa jadikan ide-ide kata kunci dalam membuat satu artikel atau dalam membuat satu judul di dalam website ya, atau kita ingin membuat satu page. Jadi ini adalah kata kunci populer
yang banyak dicari oleh orang. Karena kenapa? Ini adalah yang kita search ini adalah dalam bentuk Google. Nah, dimana kalau Google ini kan biasanya dia mainnya di dalam bentuk artikel. Nah, jadi ini cocok, kata kunci ini cocok untuk kita bisa jadikan sebuah judul dalam artikel sehingga bisa gampang dicari oleh orang-orang yang mencari berkaitan dengan motivasi dalam hal bekerja gitu ya. Nah, misalnya kita mau buat satu video YouTube ya, misalkan nih, ini Andrew hapus dulu ya. Misalnya kita mau buat YouTube, ya udah, berarti di sini kita ganti YouTube. Nah, di sini kita klik YouTube nih. Nah, misalnya kata kuncinya kita ganti ya. Misalnya kata kunci kita ganti. Ini sebentar lagi loading teman-teman. Oke, kalau sudah ya keluar seperti ini, kita pastikan kita sudah memilih ke YouTube ya. Nah, misalnya kita mau ganti dalam YouTube itu, misalnya kita mau ganti apa ya? Misalnya video ya, video tutorial misalnya ya. Habis itu kita search aja ya, kita search, nanti akan muncul setelah di loading ya. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, di sini muncul ya. Jadi di sini adalah muncul hasil riset untuk kata kunci video tutorial. Nah, di sini muncul nih video tutorial yang banyak dicari di dalam YouTube. Video tutorial makeup, video tutorial hijab pasima, video tutorial masak, video tutorial CapCut ya, video tutorial hijab bagi segi 4. Jadi ini yang teman-teman bisa pilih ya. Mungkin ada aja yang kata kunci yang tidak related dengan video yang teman-teman buat, tapi teman-teman bisa pilih. Misalnya saya lagi bikin video tutorial tentang masak, ya udah kita pilih aja nih masak ya. Lalu kita pilih lagi yang berkaitan ya, sekali lagi yang berkaitan ya. Nah, kita lihat lagi tuh ada video tutorial bulu tangkis. Jadi tapi kalau kita pilih masak, ya udah kita pilih yang tentang masak gitu ya. Nah, kita pilih tentang masak ya. Ini banyak sekali teman-teman. Ada tadi ada 200 ya. Ini ada 359 ya. Kita tinggal cari aja. Tapi kalau teman-teman video tutorialnya misalnya general ya, kita bisa pilih copy all. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini sebenarnya kalau teman-teman langganan dengan tools Keyword IO ini, maka akan mendapatkan data yang lebih lengkap seperti search volume, trend, dan juga CPC competition. Nah, cuma di sini Andrew kan tidak pakai yang berbayar ya, atau tidak langganan. Kenapa Andrew tidak pakai yang langganan? Karena sebenarnya Andrew bisa mencari data-data ini dengan menggunakan tools yang lain. Andrew akan contohkan, Andrew akan mengeluarkan namanya Keyword Planner ya. Ini Andrew keluarin dulu Keyword Planner. Oke. Sekarang Andrew sudah keluarin yang namanya Keyword Planner ya. Itu adalah software dari atau web based dari Google juga. Di sini kita pilih adalah Discover New Word ya, Discover New Keyword. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tadi kita pilih ya, misalnya tutorial masak ya. Tutorial masak ya. Tadi kan kita pilih itu ya. Nah, kalau sudah kita klik seperti ini, kita tinggal dapatkan get result. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka akan muncul data-data seperti ini hasilnya ya, teman-teman ya. Jadi di sini ya, kata yang berkaitan adalah masak, resep, memasak, masakan Asia, makanan ya. Nah, di sini kita bisa ketemu nih datanya nih ya. Ada 58 kata kunci yang berkaitan dengan tutorial masak ya. Nah, teman-teman lihat di sini kita bisa dapat data yang tadi di blur ya. Data yang tadi di blur di dalam keyword yang dalam keyword IO ya, keyword tool IO. Nah, jadi di sini kita bisa sort aja, kita bisa cari mana pencarian yang tertinggi. Kita klik aja di sini. Nah, ternyata yang paling tinggi adalah tutorial masak nasi goreng ya. Tutorial masak nasi goreng ya, kita klik misalnya. Lalu tutorial masak nasi goreng apa nih? Tutorial memasak nasi goreng. Oke, di sini ada tutorial masak ya. Nah, jadi ini ketemu adalah datanya setiap bulan dicari oleh 480 orang ya, 480 user. Sementara kalau tutorial masak di sini 390 dan competitionnya di sini adalah low. Nah, ya, teman-teman lihat nih ya. Jadi kita bisa memilih ya keyword-keyword yang sudah ditemukan
kita pilih dan kita short yang pencariannya tinggi. Kalau sudah ketemu atau sebanyak-banyaknya sih, ya sebanyak-banyaknya tentunya sekali lagi yang harus berkaitan dengan yang teman-teman akan buat. Kata kuncinya apa? Misalnya teman-teman buat tutorial masak nasi goreng, ya udah kita pilihnya yang berkaitan dengan nasi goreng. Jangan sampai kita buat tutorial nasi goreng tapi kita pilih keywordnya tutorial masak ayam goreng, itu tentunya kan tidak related ya. Tetapi untuk menjangkau ya sebenarnya sah-sah saja, nggak ada masalah gitu loh. Nah ini kita tinggal copy ya, kita tinggal copy, lalu ya copy di sini. Nah baru kita pindahkan, kita mau pakai keyword ini di mana? Misalnya kita pakai di dalam notepad ya. Nah jadi akan keluar seperti ini. Jadi ini kita tinggal copy paste aja, lalu kita masukkan sebagai hashtag. Nah jadi itu ya cara-cara untuk kita bisa meriset sebuah keyword, atau juga ini bisa menjadi sebuah ide untuk hashtag di dalam video YouTube maupun buat blogger ya, ataupun teman-teman yang membuat artikel supaya artikel kalian lebih mudah dicari orang dan juga artikel kalian atau video kalian lebih gampang untuk dijangkau oleh penonton gitu ya. Andrew akan kasih satu contoh terakhir ya. Nah tadi kan Google udah, YouTube udah ya. Nah kalau Bing, Amazon, eBay, Play Store Andrew jarang pakai. Yang Andrew sering pakai adalah Google, YouTube nih. Jadi Google itu untuk membuat meriset kata kunci untuk artikel ya, atau yang berkaitan dengan blogger atau website ya. Nah kalau YouTube biasanya Andrew akan ambil datanya atau Andrew riset data di sini berkaitan dengan hashtag untuk video-video YouTube yang Andrew akan tampilkan gitu ya. Nah yang satu lagi yang tidak kalah penting adalah Instagram ya. Andrew coba klik dulu Instagram. Nah Instagram ini biasanya ya Andrew akan gunakan untuk ide untuk hashtag ya. Jadi apabila teman-teman bingung, oh saya mau pakai hashtag apa, saya mau membuat hashtagnya apa, ya teman-teman harus sesuaikan juga ya. Jadi daripada kita bingung-bingung, ya kita pakai tools aja, pakai tools seperti ini. Nah ini lagi loading ya teman-teman ya. Jadi kita lagi loading, kita akan coba lagi meriset satu kata kunci lagi untuk di platform Instagram yang paling banyak pencariannya itu di Instagram misalnya ya. Oke. Jadi di sini ya teman-teman kita mau cari, misalnya tadi kan kita pakai video tutorial. Misalnya kalau dalam Instagram kita mau cari contohnya handphone lah ya, handphone. Nah, kita pakai kata kunci handphone lalu kita enter ya. Nah, jadi ini ketemu adalah hashtag-hashtag untuk Instagram. Di sini ketemunya adalah 137 yang berkaitan dengan kata kunci handphone. Dan ini Andrew pakai bahasanya Inggris. Coba kita ganti dengan bahasa Indonesia. Ya, coba kita ganti dengan bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini kita ganti ya, bahasa Indonesia, kita coba search handphone. Maka hashtagnya akan ditampilkan untuk hashtag-hashtag yang paling banyak digunakan dalam bahasa Indonesia. Kita coba cek dulu ya. Oke, ini sudah muncul ya datanya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk hashtag yang berkaitan dengan handphone, di sini ketemu adalah 150 unique hashtag. Dan yang paling banyak dicari adalah handphone murah, handphone original, handphone baru, handphone bekas, handphone aksesoris, handphone Asus, handphone angsuran, handphone charger, handphone case, handphone casing, dan pasar. Nah ini adalah hashtag-hashtag yang paling banyak dicari dalam Instagram. Nah jadi sangat-sangat terbantu ya dengan menggunakan keywordtool.io ini, kita bisa mendapatkan kata kunci dan juga kita bisa meriset hashtag ya. Nah jadi buat teman-teman nih yang pengen Andrew risetkan kata kuncinya, silakan email Andrew itu di teknikberhasil@gmail.com. Nanti Andrew akan buatkan videonya. Kira-kira teman-teman punya dagangan apa, kira-kira teman-teman punya usaha apa, atau kira-kira teman-teman bergerak di bidang apa, atau teman-teman itu ingin merisetkan kata kunci apa, nanti Andrew akan coba buatkan videonya. Silakan aja email Andrew, nanti Andrew akan buatkan videonya gratis sehingga teman-teman bisa mendapatkan ide-ide kata kunci untuk platform atau media sosial teman-teman. Sekali lagi, itu bisa untuk artikel, bisa untuk ide video YouTube, dan juga bisa untuk Andrew carikan adalah hashtag untuk Instagram, untuk postingan teman-teman supaya banyak yang like,
supaya banyak yang view, supaya banyak yang share gitu loh. Nah, jadi ini ya yang mau sampaikan, semoga teman-teman bisa sukses dan selamat berhasil.